Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini ada 10 soal pilihan berganda tentang penerapan hukum dasar kimia dan konsep mol. Materi kimia kelas 10 semester 1. Biasa sekarang disebut dengan 10A ya di kurikulum Merdeka. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, ini soal nomor 1. Unsur rhenium Re punya dua jenis isotop di alam ini. Ada isotop yang Re185 nih, masanya ya maksudnya ya, dan Re yang 187. Lalu ada kelimpahan atau persentasenya di alam ini ya. Si Re187 punya persen 62,65 dan masanya 186,956 atomic mass unit, atau biasa kalau di Indonesia, di versi Indonesia SMA ya, satuan massa atom. Nah, jika massa rata-rata atom Re adalah 186,207, berapakah massa isotop si Re yang 185? Ini agak ribet kayaknya ya. Oke, coba kita bongkar dulu apa yang ada. Jadi kita punya Re yang 185 dan kita punya Re yang 187 karena cuma ada dua isotopnya ya. Nah, yang 187 katanya 62,65%. Sedangkan masanya dia 186,956 atomic mass unit AMU. Lalu yang 185 berarti kan kalau ini 62,65% kan totalnya harus 100%. Berarti kurangin aja 100 kurang 62,65%. Berarti 37,35%. Totalnya harus 100 gitu ya. Nah, sedangkan masanya ini yang dicari. Nah, udah ketahuan ya apa yang dicari ya. Oh iya, sedangkan massa rata-rata satu atom Re adalah, ini ada massa rata-rata ya, dikasih tahu 186,207. Oke, gimana hubungan antara massa rata-rata dengan persen-persenan ini semua? Kelimpahan ini. Jadi, massa rata-rata si unsur rhenium ini ya, si Re, sama dengan tinggal tambahkan saja persen kelimpahan ya, atau persen dari isotop. Anggap misalnya ini isotop 1, ini isotop 2. Jadi isotop 1 dikali masanya ditambah persen isotop 2 kali masanya. Massa rata-rata tadinya kan sudah dikasih tahu nih ya, 186,207. Nah, persen isotop 1 tadi 37,35. 37,35% artinya 37,35 bagi 100 kan. Nah, masanya dia tadi, nah itu yang dicari ya. Jadi massa, nah ini si Re yang 185 ditambah isotop kedua yang Re187 yang 62,65/100 dikali masanya dia 186,956 AMU. Oke, atau kalau mau kita bongkar-bongkar ya, jadi matematika ini udah nih. 207 37,35 kali massa si Re185 ditambah 62,65 kali 186,956 dibagi 100. Ini koma-komanya saya ikutin aja dulu karena kalau ngelihat pilihannya itu 3 di belakang koma ya. Diikutin aja dulu angka yang ada. Ini kali silang berarti jadi 186,20,7 ya. Karena dikali 100 kan. Nah, ini tetap 37,35 kali massa
si RE yang 185 ditambah, nih kalikan aja 62,65 ini ya, ini saya dapat ini 11712,7934. Jadi kalau dipindahkan ke kiri, si 11712-nya itu saya dapat di sini 6907 dibagi 9,9066. Nah, ini sama dengan 37,35 kali massa si RE yang 185. Udah, berarti kalau cari massa si RE 185 berarti yang 6907,9066 dibagi 37,35 kan. Nah, ini dapat 184,95. Nah, jadi yang dekat itu, nah ini pas malah ya, yang D opsi yang benar ya. Oke, soal nomor 1 beres. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Ada emas termasuk zat inert ya. Inert artinya sukar bereaksi, nggak mudah bereaksi gitu ya. AR-nya 195 gram per mol dan masanya yang ditanya adalah massa dari 0,24 mol. Dalam gram massa yang diminta ya. Jadi ada AR dari AU 195 gram per mol. Nah, molnya si AU sama dengan 0,24. Nah, yang ditanya adalah massa. Oke, hubungan ketiganya ini adalah mol sama dengan massa dalam gram dibagi ini AR karena unsur ya. AR. Ya. Jadi kalau ditanya massa ya berarti tinggal dikali aja ya. Mol dikali AR. Molnya tadi 0,24, AR-nya 195 gram per mol. Ini mol dan mol coret kan. Di hasil akhirnya tinggal kali, dapat 46,8 gram. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, ingat aja ini ya. Ini rumus penting nih di konsep mol stoikiometri ya di kimia. Lanjut nomor 3. Raksa Hg digunakan sebagai cairan pengisi termometer karena dia pemuaiannya teratur ya. Massa satu atom Hg dalam gram berapa? Dikasih tahu AR-nya. Oke, ingat ya bahwa 1 mol itu sama dengan, kalau dia Hg ya Hg ya, 1 mol Hg itu sebanding dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Hg. Nah, dari sini kita kan bisa lihat bahwa AR-nya itu sama dengan, AR itu kan atomic relative ya, mass. Jadi kan massa juga ya. 200 gram per mol. Artinya 1 mol sama dengan 200 gram kan? Jadi 1 mol Hg itu sama dengan 200 gram. Nah, jadi kalau ditanya berapa gram per atomnya, ya kita tinggal bagikan saja ya. Tinggal pakai ini nih. Jadi massa 1 atom Hg berarti 200 gram dibagi dengan ini bilangan si Avogadro ini ya. Kali 10 pangkat 23 atom. Nah, ini saya dapat 3,322 kali 10 pangkat berarti jadi pangkat min 22 ya gram. Paling dekat mana nih? 3,322 yang ini yang A ya. Kadang juga ada yang buat ini 6,022 ya, ada yang kadang dibulatkan saja jadi 6. Jadi tergantung aja, tergantung soalnya yang ngasih ya. Oke, yang A yang lebih tepat ya. Nomor 4 yang ditanya adalah banyaknya mol
dari ini 7,86 gram Mg3PO42. AR-nya dikasih tahu ya. Tadi ingat ya rumusnya, mol sama dengan massa dalam gram dibagi mr. Karena ini senyawa jadi mr ya. Jadi kita breakdown aja nih, Mg3PO42. Mg-nya kan ada 3, tapi 1 Mg nilainya 24. Berarti kan 3 kali 24. Nah, P-nya kan ada 2. 1 P nilainya 31. 2 kali 31. O-nya ada 8. Ini 2 kali 4 ya, 4 kali 2. 8 kali 1 O-nya nilainya 16. Ini dulu yang kita hitung ya, MR-nya penting. Berarti ini 72 ya. 62 82 128. Atau totalnya ini berarti 262 gram per mol. Itu MR-nya ya. Udah tinggal masukkan, masanya kan sudah ada 7,86 gram. MR-nya 262 gram per mol. Molnya naik kan. Jadi tinggal 7,86 bagi 262. Ini dapat sebesar 0,03 mol. Opsinya yang dadu ya. Lanjut nomor 5. Kalsium karbonat CaCO3 2 gram ditambahkan ke dalam asam klorida berlebih supaya habis semua ya. Reaksinya seperti ini. Volume gas karbon dioksida CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP sebanyak berapa? Oke, bongkar lagi. Kita punya massa dari CaCO3 2 gram. Oke, kalau mau dipindah-pindah itu, kalau mau dihubungkan dengan zat lain, kita hubungkan molnya. Maka kita cari mol si CaCO3. Caranya kayak tadi, massa dibagi dengan mR. Cari lagi kayak tadi, CaCO3. 1 Ca kan bernilai 40. 1 C bernilai 16. Oh, itu kan sorry, C-nya kok 16. 1 C bernilai 12. Oh, itu kan 16. 16 kali 3 berarti 48 ya. Ini pas 100 nih MR-nya. Ya, kita masukkan di sini masanya 2 gram. MR-nya 100 gram per mol. Maka dapatlah 0,02 mol. Ini molnya si CaCO3. Nah, kalau kita lihat reaksinya, saya tulis ulang. Ini reaksi itu dalam stoikiometri, dalam perhitungan kimia itu harus setara ya. Nah, ini reaksinya udah setara nih. Oke, ini yang dicari nih. Sementara yang diketahui di sini 0,02 mol. Paham ya? Nah, gimana cara pindahkan ini ke sini? Kan gitu jadi masalah. Ingat bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, koefisien mereka kan sama-sama 1 nih. Di sini ada 1 kan, 1 itu nggak ditulis ya. Jadi mol CO2 adalah 1 per 1 dikali 0,02. 0,02 mol si CO2-nya. Yang ditanya itu bukan molnya tapi volumenya pada keadaan STP. Ini sama dengan mol dikali 22,4 ya, liter per mol. Masukkan 0,02 mol kali 22,4 dapat ini 0,448 liter jadinya. Liter itu desimeter kubik ya, 0,448 desimeter pangkat 3. Oh, yang diminta adalah sentimeter pangkat 3, berarti 448 ya. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Lanjut nomor 6, ada 3 kali 10 pangkat 19 molekul silikon dioksida ya, SiO2. Itu masanya berapa? Soalnya simple ya, tapi oke lah, kita coba.
Nah, jadi gini, jumlah partikel itu sama dengan, nah partikel itu bisa molekul, bisa atom ya, bisa juga ion. Itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ada yang pakai ini 6,02, ada yang pakai 6,022, ada juga yang pakai 6. 6 saja. Di sini saya pakai yang 6 saja deh, karena nih kalau lihat opsi jawabannya angka-angka pas semua ya. 6 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi jumlah partikel itu ini, yang 3 kali 10 pangkat 19 ini jumlah partikelnya. Molekul itu partikel ya. Mol kali 6, kebiasaan sudah ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 23 ya. Atau mol saya buat N ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 19 dibagi 6 kali 10 pangkat 23. 3 bagi 6 kan 0,5 ya, setengah. 23 kalau naik ke atas jadi minus 23. 19 kurang 23 berarti 10 pangkat min 4 ya, mol. Atau kalau mau nggak enak seperti ini, jadikan 5 kali 10 pangkat minus 5 mol. Jadi kita dapat molnya. Tapi yang ditanyakan massa. Ingat ya lagi, massa itu sama dengan mol dikali mr. Kembali lagi kayak tadi, SiO3, SiO2. Si-nya tadi bernilai 28 gram per mol. Oh, itu kan 16 kali 2, tapi kan ada 2, 32. Tinggal jumlahkan 60 gram per mol. Tadi dapat 5 kali 10 pangkat minus 5 mol. MR-nya 60 gram per mol. Oke, jadi mol dengan mol bisa dicoret. Ini kan 300 ya. 300 kali 10 pangkat minus 5. Ini satuannya gram. Yang diminta adalah ini adalah dalam miligram. Kan 3 kali 10 pangkat minus 3 gram. Ini minus 5. Minus 3 gram. Nah, ini kan sama dengan 3 miligram. Ya, dikali 1000. Jadi opsi yang tepat adalah yang bola, B. Lanjut 7. Ada gas hidrokarbon. Hidrokarbon itu cuma mengandung C dan H saja ya. C berapa, H berapa gitu. Ada masanya 3,9 gram. Volume 3,6 liter, tapi keadaannya RTP ya. Apa sih gas hidrokarbon tersebut? Nah, kita punya massa. Ya, kita punya volume. Jadi kita bongkar dulu nih di RTP ini ya. Jadi V pada RTP itu sama dengan mol dikali 24 liter per mol. Nah, ini udah dikasih tahu 3,6 liter sama dengan mol kali 24. Atau mol sama dengan 3,6 per 24. Ini dapat 0,15 mol. Dapat dulu mol. Lalu kita punya massa. Apa yang kita bisa hubungkan antara mol dengan massa? Kayak tadi lagi ya. Mol sama dengan massa dibagi mr, karena ini senyawa ya. Mol ada, massa ada, berarti kita kan pasti dapat mr di sini. Massa dibagi molnya. Massa 3,9 gram. Sedangkan molnya 0,15 mol. Maka dapat mr-nya ini 26. Nah, kan dia tidak memberitahu dalam bentuk angka, tapi dia dalam bentuk senyawa. Ya, kita harus cari mr dari senyawa-senyawa ini yang mana yang menghasilkan angka 26 kan gitu. Ya, sebenarnya udah dapat sih, gampang ya. Kalian bisa cek satu-satu ya nanti ya. C itu kan 12. 12 kali 2 24. 24 tambah 2 26. Pas. Jadi opsi yang tepat adalah yang B ya.
Oke, nomor 8 ada 6 liter gas propana. Propana itu C3H8. Dibakar tambah O2, pembakaran sempurna hasilnya CO2 plus H2O. Namun pada keadaan ini katanya 1 mol dianggap sama dengan 24 liter. CO2 yang dihasilkan berapa gram? Jadi yang ditanya massa. Jadi gini, kita punya C3H8 katanya sebanyak 6 liter. Tapi pada keadaan ini 1 mol itu sama dengan 24 liter. Jadi kalau 1 mol 24 liter, maka 6 liter berapa mol? Ini kan 6 per 24 ya, seperempat, 0,25 mol. Jadi yang 6 liter ini sebanding dengan 0,25 mol. Nah, itu dulu kita dapat ya. Nah, yang ditanyakan si CO2. Kalau kita perhatikan CO2 ini koefisiennya 3, sedangkan C3H8 si propana koefisien 1. Nah, jadi perbandingan mol itu adalah perbandingan koefisien. Maka mol si CO2 itu sama dengan 3/1 perbandingan koefisien ya, dikali mol C3H8-nya. Oh, bisa dibilang 3 kali lipat lah dari 0,25. Berarti ini 0,75 mol ya si CO2-nya. Udah, kalau udah dapat molnya sudah lebih gampang karena massa sama dengan mol dikali mr. Ya tadi lagi ya, CO2 C itu 12, O itu 16 kali 2 32. Berarti mr-nya 44 ya. 0,75 dikali 44. Jadi bisa dibilang ini 3/4 kali 44. Maka hasilnya 33 ya. Opsi yang tepat adalah yang C. Dua lagi, 9 dan 10. Ada etanol, salah satu jenis alkohol primer. Nanti dibahas ini di kelas 12 ya. Nih, etanol tuh yang ini. Dihasilkan dari reaksi fermentasi zat gula, misalnya glukosa. Nih, glukosa. Ini reaksinya dikasih tahu. Massa glukosanya 450 gram. Berapa volume etanol maksimal yang dapat diperoleh. Nah, ini MR-MR-nya udah dikasih tahu nih, baik nih di soal ini karena ribet ya mungkin ya. Oke, kita punya data cuma ini ya. Jadi kita punya glukosa, jadi massa ya, massa glukosa, massa C6 H12O6 itu sama dengan 450 gram. Tadi lagi cari mol kan berarti massa dibagi dengan mr, berarti harus cari lagi ya mr-nya ya. C6H12O6 mr-nya udah ada nih, aman. 450 gram dibagi mr-nya 180 gram per mol. Ini dapat 2,5 mol. Lalu kan dia minta ke etanol ya, etanol yang ini. Nah, perbandingan koefisien lagi. Maka mol si etanol C2H5OH sama dengan koefisiennya 2/1. 2/1 kali 2,5 sama dengan 5 mol. Ya, tinggal banding-bandingkan aja, makanya koefisien itu harus ada ya, harus disetarakan reaksinya. Lalu kita cari massanya lagi, massa si C2H5OH. Nah, 5 mol ini kan tadi mol dikali mr ya. C2H5OH mana nih? Ini mr-nya 46. Jadi 5 molnya dikali 46, 230 gram. Nah, jadi hasilnya itu 230 gram. Tapi yang diminta adalah volume kan. Nah, untuk mengubah massa menjadi volume kita butuh yang namanya ini massa jenis rho.
Rho sama dengan massa per volume. Massa per volume. Jadi massanya dalam gram, volumenya dalam mililiter. Oke, jadi kalau kita mau ubah nih 230 gram ini berapa mili gitulah. Berarti kan volume sama dengan massa dibagi Rho-nya kan. Oke, masukkan datanya. Massanya kita udah dapat tadi 230 gram. Rho-nya 0,789 gram per mili. Nah, ini saya langsung dapat nih kan coret-coret ya. 230 langsung aja dibagi dengan 0,789. Ini 291,5 mililiter ya. Harusnya mililiter ya, bukan liter. Kebanyakan tuh kalau jadinya 291,50 liter. Opsi yang tepat yang C. Tapi koreksi lagi kalau saya salah ya. Last one yang terakhir, soal nomor 10. Pupuk amonium sulfat. Amonium sulfat yang ini dibuat dengan mereaksikan amonia yang ini, asam sulfat ini. Reaksi udah setara, aman. Untuk ngasilin 100 kuintal pupuk, berapa banyak gas NH3 yang dibutuhkan? Oke, jadi kita udah dikasih tahu ini si NH42SO4 ini masanya 100 kuintal. Ingat 100 kuintal itu adalah 100 kali 100 kg kan? Jadi ini 10.000 kilo ya. Kalau mau diubah jadi gram berarti tambah lagi dong. Tambah nolnya 3 ya. Tahu ini 10 pangkat 7 deh. Yang tadi 100 kuintal itu adalah 10 pangkat 7 gram. Nah, kalau ada massa pasti kita cari mol ya. Nah, berarti kita butuh data MR. MR-nya udah dikasih tahu 132. Jadi mol si di mana ya? N si NH42SO4 massa kali MR kan. Massanya tadi 10 pangkat 7. MR-nya 132 gram per mol. Oke, langsung kita hitung saja. Nah, dapatlah ini. Oke, kalau kita udah dapat massanya, maka kita dapat molnya kan pasti. N dari si NH42SO4. Mol adalah massa dibagi MR. MR-nya juga udah dikasih tahu ya. Oke, berarti tinggal masukin massanya 10 pangkat 7 gram. MR-nya 132 gram per mol. Makanya nanti molnya naik ya. Ini saya dapat ini 7,575 gitu ya. Jadi 7,58 lah. Kali 10 pangkat 4 mol. Oke, molnya besar ya. Oke, tapi sekarang yang ditanya adalah si NH3, maka kita pindahkan. NH3 itu koefisiennya 2, sementara si amonium sulfatnya 1 kan. Jadi mol si NH3 itu adalah 2 kali lipat dari si mol NH42SO4. 2 per 1 kali 7,58 kali 10 pangkat 4 mol. Dapat ini 15,16 kali 10 pangkat 4 mol. Atau kalau mau diubah lagi 1,516 ya. Berarti 10 pangkat 5 mol.
Oke, sudah dapat mol, pasti bisa langsung dapat massa kan? Massa NH3 mol dikali dengan MR-nya. MR-nya udah ada itu ya, 17. 1,516 kali 10 pangkat 5 mol dikali MR-nya 17 gram per mol. Mol-molnya bisa dicoret ya. Ini dapat 25,772 kali 10 pangkat 5 gram. Yang ditanya dalam ton ya. Oke, ini kalau mau kita ubah juga ini jadi 2,5772 kali 10 pangkat 6 berarti ya, gram. Nah, gram ke ton itu kan tinggal di 1000 ya, nolnya 6 juga, berarti tinggal dicoret ya. Jadi hasilnya 2,5772 ton. Oke, opsinya yang B. Oke, selesai ya 10 soal konsep mol ya, stoikiometri, perhitungan kimia ya, materi kelas 10 semester 1 ini atau 10A. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini, mudah-mudahan terbantu. Oh iya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.